Oke, selamat pagi anak-anak kelas 3A yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, mudah-mudahan semuanya anak-anak kelas 3A dalam keadaan sehat. Begitu juga semua keluarga kita. Oke, baik anak-anak kelas 3A yang terkasih. Hari ini kembali lagi kita melanjutkan pembelajaran kita. Oke, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita di tema 1, subtema 4, pembelajaran kedua. Oke, subtema 4, pembelajaran kedua. Nah, pembelajaran kita hari ini masih tetap mengenai yang semalam, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, nah semalam kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu ada semalam 2 jenis. Oke. Nah, yang pertama semalam yaitu perkembangbiakan dengan cara alami. Nah, yang kedua perkembangbiakan dengan cara buatan manusia atau bantuan manusia. Oke. Nah, sekarang kita pelajari dulu mengenai perkembangbiakan dengan cara alami. Nah, semalam ini sudah Bapak jelaskan ya. Perkembangbiakan dengan cara alami itu contohnya adalah dengan cara biji. Oke. Nah, jenis-jenis pertumbuhan tanaman secara alami itu yaitu dengan cara biji. Udah. Nah, ini dia dengan cara biji. Nah, kemudian dengan cara tunas. Kemudian dengan perkembangbiakan dengan cara umbi. Nah, kemudian yang keempat yaitu dengan spora. Oke, nah itulah jenis-jenis perkembangbiakan dengan cara alami. Oke, nah itu harus kita ingat. Oke, itu harus diingat ya. Nah, yang kita pelajari sekarang masih tetap dengan perkembangbiakan dengan cara biji dan tunas. Oke, nah kita lihat dulu satu persatu. Nah, perkembangbiakan dengan biji. Oke, perkembangbiakan dengan cara biji. Nah, kalau kita menanam tanaman yang bentuknya biji, oke? Kita mau menanam tanaman yang bentuknya biji. Nah, contohnya misalnya mangga. Nah, maka yang kita tanam adalah bijinya ini. Ini kan ada buah mangga. Nah, di dalam buah mangga ini ada dia bijinya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini dia bentuknya. Nah, ini. Oke? Ini tadi mangganya. Nah, kalau kita belah buah mangganya itu ada dia bijinya di dalam. Nah, kalau bijinya ini kita belah lagi, ada dia strukturnya atau bagian-bagiannya lagi di dalam biji ini. Oke? Nah, kita lihat ini. Nah, ini dia kalau dibelah. Nah, yang ini yang warna kuning, oke, yang warna kuning ini dikatakan sebagai embrio atau inilah calon tumbuhan yang kuning ini. Oke, inilah calon tumbuhannya. Oke. Nah, sedangkan yang kuning ini yang banyak ini, yang satu warna yang banyak ini makanan tumbuhannya. Oke, itu sebagai bahan makanan atau sumber makanan atau disebut itu katiledon. Oke, ini disebut katiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan ini. Oke. Nah, sedangkan ini yang melingkari ini, yang menutupi ini, oke, kulit yang menutupi ini disebut selimut biji. Oke, itu disebut selimut biji. Nah, apa fungsi dari selimut biji ini? Fungsi dari selimut biji ini adalah untuk menutupi calon tumbuhan ini dan sumber makanannya ini supaya tidak kena jamur atau supaya tidak busuk. Itu fungsi dari selimut biji. Oke? Nah, kemudian yang harus kita tahu adalah bagaimana proses pertumbuhan tanaman dengan biji. Oke? Kira-kira bagaimana proses pertumbuhan tanaman dengan biji? Nah, proses pertumbuhan tanaman dengan biji itu misalnya kalau kita tanam bijinya, oke, ya, yang pertama adalah kita tanam dulu bijinya.
Nah, setelah kita tanam, kita siram, maka akan tumbuh akar dari biji yang kita tanam ini. Oke, akan tumbuh dia akar setelah beberapa hari. Oke, nah kira-kira seperti ini dia. Nah, setelah beberapa hari atau beberapa minggu, biji yang sudah mempunyai akar ini, maka dia akan berkecambah. Oke, dia akan berkecambah. Nah, ini dia sudah berkecambah. Oke, nah setelah berkecambah, kemudian dia tumbuh menjadi pohon muda. Nah, ini dia pohon muda. Dia tumbuh menjadi pohon muda. Nah, makan lagi tumbuhannya, makan. Nah, akhirnya dia tumbuh lagi menjadi pohon yang sudah besar. Dia sudah bercabang. Oke. Nah, setelah besar, akhirnya dia tumbuhannya tadi berbunga. Oke, dia di sini sudah berbunga. Oke. Nah, setelah beberapa minggu, maka bunganya ini membentuk buah. Akhirnya dia berbuah. Oke. Nah, buahnya inilah kemudian yang ditanam. Nah, itulah proses perkembangan tumbuhan dengan biji. Oke. Nah, kemudian bagaimana dia kalau dengan tunas? Oke. Oke, maaf. Sebelum ke situ, kita lihat dulu contoh pertumbuhan dan perkembangan biakan dengan biji. Nah, kira-kira bagaimana contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji? Nah, ini sudah Bapak jelaskan semalam ya. Contoh-contohnya yaitu pokat, ya, pokat, jeruk, mangga. Oke, sebenarnya masih banyak contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara biji. Misalnya kopi, padi, kemiri, dan masih banyak lagi. Oke, jambu. Banyak contoh-contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Nah, sekarang kita pelajari lagi dengan berkembang biakan tumbuhan dengan tunas. Oke. Nah, contohnya kemarin Bapak jelaskan semalam, contoh perkembang biakan tumbuhan dengan tunas yaitu pisang. Oke. Nah, pisang ini berkembang biak dengan tunas. Dia tidak berkembang biak dengan buahnya ini. Ya, tidak berkembang biak dengan bijinya ini atau buah pisang ini, tapi dia berkembang biak dengan tunas. Tunasnya tumbuh dari dalam tanah di samping batang yang besar ini. Tunasnya itu tumbuh dari dalam tanah dari samping batangnya ini. Oke? Nah, kemudian kira-kira apa lagi contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas? Nah, misalnya ada dia cocor bebek. Nah, ini dia cocor bebek. Nah, cocor bebek ini juga berkembang biak dengan cara tunas. Oke, juga berkembang biak dengan cara tunas. Misalnya daunnya ini kena tanah, maka dia akan tumbuh akar. Oke, tumbuh akar. Lihat ini, udah tumbuh akarnya. Nah, setelah tumbuh akar, kemudian cocor bebek ini di daunnya tumbuhlah tunas-tunas baru. Nah, kira-kira seperti ini dia. Oke? Nah, itulah contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Nah, contohnya yang lain yaitu ini dia, bambu. Bambu juga termasuk tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Dia hampir mirip seperti pisang cara berkembang biaknya. Oke? Nah, kemudian tebu. Tebu juga berkembang biak dengan tunas. Nah, itulah contoh-contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Oke? Nah, pelajaran kita yang selanjutnya adalah mengenai kerjasama. Oke? Kerjasama. Nah, kira-kira bagaimana yang dikatakan dengan kerjasama? Nah, apakah perlu kita bekerja sama? Kira-kira perlukah kita bekerja sama? Coba dulu pikirkan. Apakah kita perlu bekerja sama? Atau pentingkah bekerja sama itu? Nah, bekerja sama itu sangat penting. Oke? Itu sangat penting atau perlu. Nah, apa manfaat dari bekerja sama? Oke, kira-kira apa manfaat dari bekerja sama? Manfaat dari bekerja sama, salah satunya adalah pekerjaan yang berat akan lebih ringan. Oke, pekerjaan yang berat akan lebih ringan. Nah, kemudian pekerjaan yang berat tadi
bisa lebih cepat selesai kalau bekerja sama. Oke, bisa lebih cepat selesai kalau bekerja sama. Nah, kemudian bisa mempererat persaudaraan. Oke, kalau kita bekerja sama dengan teman kita, dengan saudara-saudara kita, maka itu akan bisa mempererat persaudaraan. Oke? Nah, kemudian manfaat bekerja sama itu adalah menciptakan kepedulian terhadap sesama. Oke, menciptakan kepedulian terhadap sesama. Kalau kita bekerja sama dengan orang lain, berarti kita akan saling peduli. Oke? Nah, bekerja sama itu sesuai dengan sila ketiga. Oke? Bekerja sama itu sesuai dengan pengamalan sila ketiga. Oke, pengamalan sila Pancasila sila ketiga. Nah, isi dari sila ketiga itu yaitu Persatuan Indonesia. Pasti ini sudah hafal ya, isi dari Pancasila. Nah, sila ketiga itu tadi berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga itu disimbolkan dengan pohon beringin. Oke, ini harus diingat ya. Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin. Nah, sekarang tugasmu, oke, Mak, ini lihat dulu. Misalnya gambar pertama ini nanti tugasnya. Setiap sikap persatuan memiliki manfaat. Apakah manfaat dari sikap persatuan berikut ini? Oke, nah kita lihat dulu ini. Ini tidak tahu bersepeda, akhirnya dia jatuh. Ini datang si Budi, ditolongnya temannya. Nah, sikap persatuan yang dilakukan apa? Kira-kira apa yang dilakukan sikap persatuan di sini? Menolong atau membantu teman yang tidak tahu naik sepeda. Oke? Menolong teman yang terjatuh yang tidak tahu naik sepeda. Manfaatnya apa? Kalau kita menolong teman, apa manfaatnya? Manfaatnya yaitu persaudaraan akan terjalin. Oke? Hubungan persaudaraan akan semakin erat. Itu manfaat kalau kita menolong orang atau membantu orang yang tidak tahu naik sepeda. Oke? Nah, kemudian gambar kedua. Ini sedang 17 Agustusan ya. Ini baru kita rayakan. Di sini sedang merayakan 17 Agustus. Nah, mereka di sini bekerja sama untuk penaikan bendera. Mereka sedang bekerja sama untuk penaikan bendera. Sikap persatuan apa yang dilakukan di sini? Yaitu sikap persatuan saling bekerja sama untuk apa? Mengibarkan bendera merah putih. Oke, bekerja sama mereka untuk mengibarkan bendera merah putih. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah upacara penaikan bendera itu akan berjalan dengan lancar. Akan berjalan dengan lancar, aman. Terlaksana dengan bagus. Itu manfaatnya. Oke? Nah, kemudian tugasmu nanti ini ada gambar ketiga, gambar keempat. Oke? Nah, sekarang tugasmu, tadi udah Bapak jelaskan ya, tugasmu yang pertama, oke, yang pertama, kerjakan halaman 155 buku tematik. Oke? Halaman 155 buku tematik. Oke? Nah, kemudian yang kedua, ini nomor 2 ini ya, maaf ya. Ini nomor 2. Kerjakan halaman 121 buku PHB atau penilaian harian B. Oke? Nah, itulah tugas kita, ada 2. Nah, itu saja tugas kita. Selamat mengerjakan untuk anak-anak kelas 3A. Tuhan memberkati.